Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengambilan, pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, dan laporan transaksi keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Teori-teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktek yang saat ini sedang dilakukan. Hal ini terkait upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan atau reliable. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut antara lain, objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, namun seringkali ia bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka dan mengamankan posisi mereka tanpa memandang bahaya yang ditimbulkan terhadap stakeholder yang lain, misalnya karyawan, investor, dan kreditor masyarakat. Yang kedua, konsistensi. Mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berurut-urut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Yang ketiga, daya banding. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas, karena semakin objektif suatu laporan keuangan, maka akan semakin tinggi daya bandingnya, karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. Laporan keuangan mungkin disajikan tidak tepat waktu, sehingga tidak relevan untuk mengambil keputusan meskipun disajikan lebih awal. Ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Pengertian akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan pada laporan keuangan, sehingga menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat. Musyawarah desa. Musyawarah desa sebagai forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal atau isu strategis yang terjadi di desa. Lembaga yang bertugas menyelenggarakan musyawarah desa adalah BPD, kemudian diikuti oleh pemerintah desa dan unsur masyarakat. Musyawarah desa berbentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah. Selanjutnya, hasil musyawarah desa menjadi dasar bagi BPD dan pemerintah desa untuk menetapkan kebijakan pemerintah desa. Musyawarah desa diselenggarakan selambat-lambatnya 1 kali dalam 1 tahun. BPD menjadi lembaga bertugas menyelenggarakan musyawarah desa, tentu dengan dukungan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, musyawarah desa mesti direncanakan dan dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan keputusan-keputusan yang bermutu dan merakyat. Penyelenggaraan musyawarah desa menganut prinsip musyawarah untuk mufakat. Sebaiknya
Prosedur dan tata cara penyelenggaraan musyawarah desa ditetapkan dalam peraturan desa. Perencanaan pembangunan desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Isu-isu terkini akuntansi sektor publik. Hampir sebagian besar desa termasuk daerah istimewa Yogyakarta mendapatkan segelontoran dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya ratusan juta. Namun, belum semua perangkat desa memahami tentang pengelolaan keuangan. Seringkali dampaknya menimbulkan persoalan. Pengetahuan tentang akuntansi sektor publik perlu diberikan kepada perangkat desa untuk mengantisipasi kesalahan fatal dalam pengelolaan dana desa. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Jaka Sriana, menjelaskan bahwa saat ini akuntansi sektor publik telah digunakan dalam semua lini pemerintahan, mulai kementerian lembaga hingga pemerintahan desa membuat laporan keuangan berdasarkan akuntansi sektor publik. Salah satunya terkait dana desa yang paling banyak disorot publik akhir-akhir ini. Berbagai isu dikupas dalam forum ilmiah yang menghadirkan akuntan dari berbagai daerah di Indonesia, terutama berkaitan dengan akuntansi sektor publik yang banyak digunakan di pemerintah. Menurutnya, perangkat di pemerintah desa belum banyak yang memahami laporan keuangan sesuai dengan akuntansi sektor publik yang mestinya sudah diterapkan. Oleh karena itu, perangkat desa perlu ditingkatkan pemahamannya terhadap akuntansi publik. Ketua Panitia NCAF Roman Cahya menambahkan melalui teknologi proses pelaporan keuangan saat ini bisa dilakukan dengan cepat serta bisa menyimpan banyak data, sehingga informasi laporan tidak hanya dipasang di tempat terbatas di papan pengumuman, tetapi penggunaan teknologi ini menjadi tantangan tersendiri. Standar Akuntansi Internasional Pacu Investasi RI, Ikatan Akuntansi Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia membangun kapasitas praktik audit skala kecil dan menengah serta membangun kapasitas Bapepam LK dan Bank Indonesia dalam meninjau laporan-laporan keuangan. Laporan Bank Dunia yang baru menyatakan bahwa kerangka akuntansi dan audit Indonesia telah meningkat secara signifikan pada 5 tahun terakhir. Kesimpulan, anggaran dana desa diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setelah melalui proses panjang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 setidaknya ingin menjawab dua problem utama, yaitu mengembangkan otonomi asli desa sebagaimana pernah dirampas Orde Baru, serta pada saat yang sama mengembangkan otonomi desa untuk membatasi intervensi otonomi daerah pasca reformasi. Yang kedua, pengawasan badan permusyawaratan. Kesimpulan nomor 2, faktor pendukung dalam melaksanakan pengolahan anggaran desa adalah partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan penganggaran desa cukup tinggi. Faktor penghambat dalam pengolahan anggaran dana desa dalam
Pemberdayaan masyarakat selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat. Padahal swadaya masyarakat merupakan pendapatan asli desa yang sah. Kurang swadaya masyarakat merupakan tingkat dari kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih kurang sejahtera.